Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wilda Kurniansya, NPM 7120-0313-002, kelas 6A, Prodi Akuntansi, Universitas Islam Sumatera Utara, mata kuliah Praktikum Akuntansi Perusahaan Jasa, dosen pengampu Ibu Dr. Sri Rahayu SE MSI. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang persamaan dasar akuntansi. Ilmu akuntansi pertama kali muncul pada tahun 1494 yang diperkenalkan oleh Luca Paciolo, seorang matematikawan sekaligus binaragawan, di mana ia telah berhasil membukukan pencatatan keuangan dengan model berpasangan. Di Indonesia sendiri, akuntansi dikenal pada tahun 1642 yang dibawa oleh pedagang-pedagang dari luar negeri, seperti Belanda, Portugis, dan Spanyol. Pengertian akuntansi. Menurut American Institute of Certified Public Accounting, akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang. Di dalam akuntansi, metode pencatatan yang digunakan ada dua. Yang pertama, cash basis, merupakan sistem pencatatan yang dilakukan ketika kas masuk maupun kas keluar. Yang kedua, accrual basis, yang merupakan proses pencatatan transaksi akuntansi di mana transaksi dicatat pada saat sedang terjadi meskipun belum menerima ataupun mengeluarkan kas. Persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi adalah suatu rumus yang digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi yang bertujuan untuk menyeimbangkan antara sisi debit dengan sisi kredit. Adapun rumus yang digunakan yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah modal. Aset lebih kita kenal dengan harta, sedangkan liabilitas lebih kita kenal dengan hutang. Aset terbagi menjadi tiga. Yang pertama, aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud. Aset lancar ialah aset yang penggunaannya kurang daripada setahun. Contohnya seperti kas, piutang, biaya dibayar di muka. Aset tetap merupakan aset yang penggunaannya lebih dari setahun. Contohnya mesin, kendaraan, bangunan. Yang ketiga, aset tidak berwujud. Contohnya seperti goodwill atau nama baik, hak cipta, dan hak paten. Hutang. Hutang merupakan kewajiban yang dibayarkan oleh seseorang pada pihak yang lain. Hutang terbagi menjadi dua. Yang pertama, hutang jangka pendek, yang merupakan hutang yang pelunasannya kurang daripada setahun. Contohnya seperti hutang gaji, hutang bank, hutang pajak. Kemudian yang kedua, hutang jangka panjang, yang merupakan hutang yang pelunasannya lebih dari setahun. Contohnya hutang obligasi. Yang ketiga, modal. Baik, di sini ada soal yang disajikan. Terdapat soal dan pembahasan. Di tabel pembahasan terdiri dari nomor, kas, perlengkapan, kendaraan, hutang bank, dan modal mawar dan keterangan. Untuk aset sendiri terdiri dari kas, perlengkapan, kendaraan. Sedangkan untuk liabilitas terdiri dari hutang bank dan liabilitas terdiri dari modal disertai dengan keterangan. Nah, di sini ada soal persamaan dasar akuntansi. Baik. Kita akan membahasnya satu-satu. Yang pertama, poin A. Nona Mawar menyetorkan modal ke dalam perusahaan berupa uang tunai sebesar 8 juta. Nah, karena dia menyetorkan modal, otomatis kas yang berada di perusahaan bertambah sebesar 8 juta dan modal bertambah 8 juta. Yang kedua, poin B. Perusahaan membeli satu buah kendaraan secara uang tunai dengan harga 7.500.000. Nah, karena dia pembelian, otomatis uang yang berada di kas kita akan berkurang sebesar 7.500.000. Begitu juga dengan karena kita tadi membeli kendaraan, maka 7.500.000 masuk ke kolom kendaraan. Poin C. Perusahaan membayar uang sewa ruangan usaha sebesar 200.000 dan untuk membeli kebutuhan supplies atau perlengkapan kantor berupa kertas-kertas, alat-alat tulis, dan materai seharga 25.000. Nah, karena dia pembelian, maka kita mencatatnya sebagai beban. Nah, beban ini fungsinya untuk mengurangi kas yang ada pada perusahaan. Nah, yang pertama beban sewa, maka kas kita berkurang 200.000, modal kita pun berkurang 200.000. Untuk biaya perlengkapan, maka kas kita berkurang 200.000 karena tadi kita
Untuk perlengkapan, kas kita berkurang 25.000. Karena tadi kita membeli perlengkapan, otomatis perlengkapan kita juga bertambah sebesar 25.000. Poin D. Perusahaan menerima uang dari penghasilan jasa pengiriman barang sejumlah 2 juta. Nah, karena ini merupakan pendapatan jasa, maka yang namanya pendapatan fungsinya untuk menambah kas. Maka kas kita bertambah 2 juta, modal kita juga bertambah 2 juta. Poin E. Perusahaan mengeluarkan uang muka untuk biaya bahan bakar sebesar 400.000 dan gaji karyawan sebesar 500.000. Nah, karena dia biaya, maka berfungsi untuk mengurang harta kita yang berada di kas perusahaan. Untuk biaya bahan bakar, kas kita berkurang 400.000 dan modal kita berkurang 400.000. Untuk beban gaji, kas kita berkurang 500.000, modal kita pun berkurang 500.000. Poin F. Nona Mawar menambah setoran modalnya dengan menyetorkan uang tunai sebesar 2 juta. Nah, karena dia menyetorkan uang ke dalam perusahaan, otomatis uang kas kita akan bertambah sebesar 2 juta, sehingga uang kas kita bertambah 2 juta, begitu pula dengan modalnya bertambah 2 juta. Poin G. Perusahaan memperoleh kredit investasi dari bank berupa kendaraan seharga 8 juta. Nah, karena kita memperoleh, maka kendaraan kita itu akan bertambah 8 juta. Akan tetapi, karena itu merupakan pinjaman bank, otomatis hutang kita juga bertambah 8 juta. Yang H. Perusahaan mengeluarkan uang untuk angsuran hutang bank sebesar 2 juta dan untuk biaya bunga bank sebesar 75.000. Nah, karena dia mengeluarkan uang, otomatis uang kas kita berkurang. Uang kas kita berkurang 2 juta, namun hutang bank kita juga berkurang 2 juta. Kenapa? Karena sudah kita bayarkan 2 juta. Untuk biaya bunga bank, karena kita mengeluarkan, maka uang kas kita juga berkurang sebesar 75.000 dan modal kita juga berkurang 75.000. Untuk poin I, Nona Mawar mengambil uang perusahaan sebesar 300.000 untuk keperluan pribadi atau privé. Nah, di sini karena dia mengambil keperluan pribadi, otomatis uang yang berada di kas perusahaan akan berkurang sebesar 300.000 dan modal kita juga akan berkurang sebesar 300.000. Sehingga jika kita totalkan saldo yang berada di kas, di perlengkapan, di kendaraan, maka hasilnya akan menjadi 16.525.000. Dan jika kita tambahkan saldo yang berada di hutang bank dan saldo modal mawar, maka jumlahnya sebesar 16.525.000. Sekian pembahasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.